Ketika hidup menempatkanmu dalam kesendirian, apakah Anda merasa terjebak dalam kesendirian tersebut yang tampaknya tak berujung? Mungkin ini bukanlah kebetulan, melainkan panggilan ilahi. Dalam masa isolasi ini, ada alasan yang lebih dalam mengapa Anda telah berada dalam kesunyian. Tuhan mungkin sedang menyiapkan Anda untuk sesuatu yang luar biasa. Isolasi ini bukanlah hukuman, melainkan sebuah berkah tersembunyi yang dirancang untuk meminimalkan gangguan dan menciptakan lingkungan unik bagi pertumbuhan spiritual Anda. Selama masa isolasi, Anda memiliki kesempatan untuk introspeksi mendalam, mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas, dan memperkuat iman. Tanpa gangguan duniawi, Anda dapat menemukan kedamaian dan kejernihan yang sulit dicapai dalam keadaan lain. Ini adalah waktu untuk membongkar ego, mengupas lapisan demi lapisan kepura-puraan, dan menemukan esensi murni di dalam diri. Melalui perjalanan soliter ini, Anda akan menemukan makna hidup yang lebih dalam dan visi yang jernih, memandang kehidupan melalui lensa kasih sayang dan kebijaksanaan ilahi. Menjadi sendiri mungkin terasa seperti pengalaman yang tak terduga atau bahkan tak diinginkan. Tetapi seringkali, lebih dari sekadar kebetulan, bagi mereka yang terpilih, periode isolasi ini sebenarnya adalah pengaturan ilahi yang diatur dengan hati-hati untuk tujuan yang lebih besar. Penting untuk dipahami bahwa waktu kesendirian ini bukanlah hukuman, melainkan berkah yang tersembunyi. Tuhan menggunakan isolasi untuk menciptakan lingkungan unik di mana gangguan diminimalkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dikelilingi oleh kebisingan, baik secara harfiah maupun kiasan, yang dapat mengaburkan penilaian kita dan mengalihkan perhatian kita dari pertumbuhan spiritual. Dengan berada sendiri, orang yang terpilih dapat menemukan rasa damai dan kejernihan yang sulit dicapai dalam keadaan lain. Keadaan damai ini penting untuk introspeksi mendalam dan untuk mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Selama waktu ini, orang yang terpilih diberi kesempatan untuk memperkuat iman mereka. Dalam ketidakhadiran orang lain, mereka belajar untuk hanya bergantung pada bimbingan dan penyediaan Tuhan. Ketergantungan ini menumbuhkan kepercayaan yang lebih dalam kepada Tuhan, memperkuat keyakinan bahwa Dia selalu hadir, bahkan dalam masa-masa kesendirian. Ini adalah periode penyempurnaan spiritual di mana iman diuji dan diperkuat. Isolasi sering disalahartikan sebagai periode kesepian dan keterasingan. Paradoksnya, dapat menjadi wadah subur bagi kebangkitan spiritual yang mendalam. Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan, individu terpilih ini menemukan diri mereka dalam kesendirian sakral, di mana bisikan ilahi menyapa dengan lebih jelas dan bergema lebih dalam. Dalam perjalanan soliter ini, tanpa validasi eksternal dan godaan duniawi, mereka berhadapan dengan ketakutan, keraguan, dan hasrat terdalam. Tatap muka dengan diri sejati mereka, mengupas lapisan demi lapisan ego dan kepura-puraan, menguak esensi murni di dalam. Di sanalah, dalam pelukan tenang isolasi, benih kebangkitan spiritual ditanam di tanah subur, disemai oleh tangan kasih ilahi. Melalui kebangkitan ini, mereka menemukan makna hidup yang lebih mendalam dan visi yang jernih, bebas dari belenggu dunia material. Mereka memandang kehidupan melalui lensa cinta, kasih sayang, dan kebijaksanaan ilahi. Salah satu hikmah utama di balik penempatan individu terpilih dalam isolasi oleh Tuhan adalah untuk membebaskan mereka dari gangguan duniawi. Dalam keseharian kita tanpa henti dihujani berbagai distraksi, baik interaksi sosial, gempuran media, tekanan pekerjaan, ataupun gejolak pikiran sendiri. Gangguan ini, bagaikan kabut tebal yang menghambat pertumbuhan spiritual dan meredupkan kejernihan yang dibutuhkan untuk memahami dan menggapai tujuan ilahi. Ketika Tuhan menuntun seseorang menuju kesendirian, Dia menciptakan ruang di mana pengaruh eksternal ini diminimalisir. Isolasi ini
bagaikan undangan ilahi bagi individu terpilih untuk menepi dari hiruk-pikuk dan kesibukan dunia modern. Bebas dari bombardir rangsangan eksternal yang tak henti, mereka dikaruniai kesempatan untuk memperdalam fokus pada perjalanan spiritual mereka. Dalam keheningan yang tak terusik ini, mereka dimampukan untuk lebih jernih mendengarkan bisikan ilahi, membedakan kehendaknya tanpa terkontaminasi oleh kepentingan duniawi. Periode minim distraksi ini pun membuka pintu introspeksi. Individu terpilih didorong untuk menyelami kedalaman diri, menyelami pikiran, keyakinan, dan tindakan mereka dengan penuh ketelitian. Ini adalah momen kontemplasi, saat mereka merenungkan keadaan spiritual mereka dan mencari celah di mana pertumbuhan dibutuhkan. Dengan meredam gangguan, Tuhan menganugerahkan individu terpilih perspektif yang lebih terang benderang tentang kehidupan dan jalan spiritual mereka. Ini menuntun mereka untuk memprioritaskan apa yang benar-benar esensial. Dibebaskan dari tuntutan dan distraksi eksternal, individu terpilih mampu memusatkan fokus mereka pada hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Prioritas ini menjadi landasan penting dalam pertumbuhan spiritual, memperkuat esensi hubungan ilahi di atas keterlibatan duniawi. Lebih dari itu, periode ini menuntun mereka untuk memahami dan merangkul panggilan ilahi mereka dengan kejelasan dan komitmen yang lebih mendalam. Ego, bagaikan tabir tebal yang seringkali menghalangi individu dalam menapaki jalan spiritual mereka. Ia menjelma menjadi kebanggaan, dahaga akan validasi, dan hasrat untuk mengendalikan. Di dalam kesunyian, individu terpilih dilucuti dari pengakuan dan dukungan eksternal, menghadirkan ruang untuk pembongkaran ego dan pemupukan kerendahan hati. Ketika dikelilingi oleh keramaian, individu lazimnya terpapar umpan balik dan validasi yang dapat membesarkan ego. Pujian, status sosial, dan pengakuan tak jarang memicu kesombongan dan citra diri yang terdistorsi. Isolasi dengan caranya merenggut sumber-sumber validasi eksternal ini, memaksa individu terpilih untuk menengok ke dalam dan berhadapan dengan diri sejati mereka. Konfrontasi ini esensial dalam proses penghancuran ego, karena ia menguak tabir di mana kesombongan dan kepentingan diri telah mengakar. Di ketiadaan manusia di sekitar, individu terpilih dituntun untuk bersandar pada validasi dari Tuhan, bukan lagi persetujuan manusia. Pergeseran ini menjadi tonggak penting dalam pertumbuhan spiritual. Mereka belajar bahwa nilai diri mereka tidak ditentukan oleh tolak ukur duniawi, melainkan oleh hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Pemahaman ini menumbuhkan rasa kerendahan hati yang lebih mendalam saat mereka menyadari bahwa nilai sejati bersumber dari keselarasan dengan kehendak Tuhan, bukan dari perburuan penghargaan eksternal. Perang spiritual adalah sebuah pergulatan yang terjadi di alam metafisik, di mana kekuatan kebaikan dan kejahatan saling berhadapan. Pertarungan ini dapat menjelma menjadi berbagai rintangan, godaan, atau pertentangan yang harus dihadapi individu terpilih dalam perjalanan mereka menuju pencapaian tujuan ilahi. Isolasi dalam konteks ini menjadi medan latihan yang membekali mereka dengan ketahanan spiritual dan kebijaksanaan yang esensial untuk meraih kemenangan dalam pertempuran ini. Di masa isolasi, individu terpilih mendapatkan kesempatan untuk memperkuat ketahanan spiritual mereka. Terlepas dari hiruk-pikuk dan sistem pendukung kehidupan sehari-hari, mereka belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan tuntunan. Ketergantungan ini menumbuhkan hubungan spiritual yang semakin mendalam dan membangun ketahanan batin yang kokoh untuk menghadapi gempuran kekuatan spiritual yang jahat. Lebih dari itu, isolasi juga mempertajam kebijaksanaan individu terpilih. Dalam kesunyian dan keheningan, mereka menjadi lebih peka terhadap bisikan halus dari alam spiritual. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk menavigasi rintangan dengan lebih bijak dan discernment,
serta mengambil keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Iman bagaikan kompas yang menuntun individu dalam perjalanan spiritual mereka. Kedalaman dan ketahanannya seringkali teruji dan terungkap justru di kala kesendirian dan di tengah rintangan. Masa-masa ini menjadi momen berharga bagi individu terpilih untuk belajar hanya mengandalkan bimbingan dan pertolongan Tuhan, menumbuhkan kepercayaan yang lebih dalam dan kokoh kepadanya. Ketika individu terpilih berada dalam kesendirian, mereka dihadapkan pada serangkaian tantangan unik yang menguji iman mereka dengan cara yang mungkin tidak terbayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa sistem dukungan yang biasa, teman, keluarga, atau komunitas, mereka didorong untuk berpaling kepada Tuhan sebagai sumber kenyamanan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ketergantungan penuh pada Tuhan ini memperkuat keyakinan bahwa Dia selalu hadir dan sanggup menolong dalam keadaan apapun. Kesunyian ini membuka ruang bagi individu terpilih untuk mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Dalam momen-momen tenang ini, mereka berkesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih mendalam dan personal dengannya. Kedekatan dengan Tuhan ini menjadi landasan penting dalam memperkuat iman karena membangun hubungan langsung dan tanpa perantara. Individu terpilih belajar untuk mengenali dan mempercayai kehadiran serta suara Tuhan yang menjadi panduan esensial dalam menapaki jalan spiritual mereka. Masa isolasi seringkali digunakan Tuhan sebagai wadah untuk memposisikan individu terpilih menuju terobosan. Meskipun periode ini mungkin terasa seperti stagnasi atau kemunduran, hakikatnya ini merupakan waktu persiapan yang mendalam. Di masa ini, Tuhan aktif bekerja untuk membentuk dan memurnikan individu terpilih, mempersiapkan mereka untuk kemajuan dan peluang baru yang signifikan dalam hidup mereka. Periode pertumbuhan yang terfokus ini menjadi pondasi penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tanggung jawab dan tantangan yang akan datang seiring dengan terobosan yang mereka capai. Isolasi menjadi ruang untuk penyembuhan dan pembaruan. Individu terpilih dikaruniai kesempatan untuk menyembuhkan luka masa lalu, trauma, dan permasalahan yang belum terselesaikan yang mungkin menghambat kemajuan mereka. Dengan menyelesaikan permasalahan ini dalam kesendirian, mereka bangkit dengan kekuatan dan ketahanan yang lebih kokoh. Proses penyembuhan ini esensial untuk memastikan kesiapan mereka dalam merangkul peluang baru tanpa terhalang oleh beban masa lalu. Salah satu alasan mendalam mengapa Tuhan menempatkan individu terpilih dalam isolasi adalah untuk memfasilitasi hubungan yang lebih dalam dan lebih intim dengannya. Di tengah kesibukan dan keterhubungan yang mewarnai kehidupan modern, menemukan waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan dapat menjadi sebuah tantangan. Isolasi meruntuhkan hambatan-hambatan ini, memungkinkan individu terpilih untuk fokus sepenuhnya pada pertumbuhan spiritual mereka dan persekutuan dengan Sang Pencipta. Isolasi menghadirkan kesempatan istimewa untuk menjalin waktu berkualitas bersama Tuhan tanpa hambatan, terbebas dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan, kewajiban sosial, dan hiburan. Individu terpilih dikaruniai waktu yang lebih luas untuk berdoa, bermeditasi, dan menyelami hikmat teks-teks suci. Dedikasi waktu ini membuka pintu menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang firman Tuhan dan memperkuat hubungan dengan kehadirannya. Keteraturan dalam praktik spiritual membantu membangun keintiman dan konsistensi dalam persekutuan dengan Sang Pencipta. Selama masa isolasi, ketiadaan interaksi sosial dan validasi eksternal menggeser fokus ke dalam diri. Individu terpilih didorong untuk mencari restu dan kasih sayang Tuhan, bukan dari manusia. Pergeseran ini esensial dalam memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan, karena membantu mereka memahami bahwa nilai dan identitas sejati mereka berakar pada hubungan ilahi ini.
Pengakuan atas cinta tanpa syarat Tuhan menumbuhkan rasa memiliki dan penerimaan yang mendalam. Dalam kesunyian, individu terpilih juga dikaruniai kepekaan yang lebih tinggi terhadap suara Tuhan. Keheningan dan ketenangan isolasi menciptakan ruang di mana mereka dapat mendengar tuntunan Tuhan dengan lebih jernih, bebas dari hiruk-pikuk dan kekacauan dunia luar. Mereka menjadi lebih peka terhadap bisikan halus Roh Kudus. Kepekaan spiritual yang meningkat ini menjadi landasan penting dalam membedakan kehendak dan arahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dunia ini, terdapat banyak pengaruh yang dapat merusak dan mencemari pikiran, hati, dan jiwa seseorang. Melalui isolasi, Tuhan menghadirkan ruang perlindungan di mana individu terpilih dapat menjaga kemurnian dan kepolosan mereka, memastikan mereka terhindar dari pengaruh negatif di sekitar mereka. Isolasi ini bagaikan benteng pertahanan dari kerusakan moral dan spiritual yang dapat terjadi di tengah masyarakat. Dalam ruang ini, individu terpilih terlindungi dari godaan dan tekanan yang mungkin menjerumuskan mereka ke jalan yang salah. Bebas dari paparan konstan terhadap pengaruh berbahaya, mereka dapat fokus pada pengembangan kebajikan dan menjaga gaya hidup yang selaras dengan panggilan ilahi mereka. Selama masa isolasi, individu terpilih memiliki kesempatan untuk membersihkan pikiran dan hati mereka dari ketidakmurnian yang mungkin telah tertanam. Periode kesendirian ini membuka ruang untuk introspeksi dan pertobatan yang mendalam, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan membuang pikiran, perilaku, dan kebiasaan negatif yang tidak selaras dengan kesejahteraan spiritual mereka. Melalui doa, meditasi, dan refleksi, mereka memurnikan diri batin mereka, menjadi lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Isolasi juga mendorong individu terpilih untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih disiplin dan suci. Dengan sedikit gangguan, mereka dapat membangun dan mempertahankan rutinitas spiritual yang menunjang kemurnian jiwa. Praktik-praktik seperti doa, puasa, dan mempelajari teks-teks suci secara teratur membantu memperkuat keteguhan spiritual mereka dan menjaga fokus mereka pada Tuhan. Disiplin ini bertindak sebagai benteng pertahanan, memperkuat komitmen mereka terhadap kehidupan yang murni dan benar. Masa-masa penarikan diri yang dialami oleh individu terpilih merupakan babak penuh makna dalam penjelajahan spiritual mereka. Meskipun diwarnai rintangan dan terkadang terasa perih, momen ini patut disyukuri sebagai anugerah ilahi yang dirancang untuk menunjang pertumbuhan, persiapan, dan penyatuan diri yang lebih mendalam dengan Sang Pencipta. Setiap jengkal kesendirian ini memainkan peran krusial dalam membentuk individu terpilih menjadi pribadi yang seutuhnya sesuai takdirnya. Bagi jiwa-jiwa yang bersedia menyelami maknanya, periode ini bagaikan sebuah gua kontemplasi, ruang sunyi nan kudus yang menuntun mereka menuju inti diri mereka yang terdalam. Di sana, terbebas dari hiruk-pikuk duniawi, mereka diajak untuk berdialog dengan Sang Pencipta, merenungkan esensi kehidupan, dan menyingkap tabir kebijaksanaan yang tersembunyi. Bagi mereka yang terpanggil untuk menapaki jalan ini, bersabarlah. Hadapi setiap tantangan dengan penuh keteguhan iman. Yakini bahwa setiap tetes air mata dan setiap rasa sakit adalah bagian dari skenario ilahi yang indah. Di balik kesunyian, terbentang samudra kebahagiaan dan pencerahan yang menanti untuk dijelajahi. Semoga setiap pengalaman yang dibagikan dapat menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Dalam perjalanan spiritual yang penuh dengan liku-liku, mari kita tetap teguh dan terus mencari makna yang lebih dalam dari setiap peristiwa yang kita alami. Dengan saling berbagi dan mendukung, kita dapat menumbuhkan komunitas yang kuat dan penuh kasih. Sampai jumpa kembali di perjalanan spiritual berikutnya. Semoga kedamaian dan berkah Tuhan selalu menyertai langkah kita.